Kita sudah sering mendengar tentang HIV/AIDS, penyakit yang menular lewat hubungan seksual, kontak dengan cairan tubuh, kontak darah, dan ASI ini menjadi ketakutan sendiri dalam masyarakat sehingga orang dengan HIV seringkali dijauhi dan direndahkan. Terdapat stigma tertentu di mana seseorang yang terdiagnosis HIV sama saja dengan divonis mati. Tetapi, apakah benar demikian? HIV bekerja dengan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Virus ini bekerja perlahan dan sulit untuk mendeteksi gejala awalnya, dan hanya dapat diketahui dengan tes laboratorium pada tahap awalnya. Semula, gejala yang hanya berupa demam, keringat malam, sariawan, dan dapat dibilang seperti gejala flu, merupakan fase pertama dari infeksi HIV. Pada fase kedua, virus berkembang biak secara perlahan tanpa memberikan gejala sama sekali. Rata-rata infeksi HIV berkembang menjadi AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu fase ketiga di mana kekebalan tubuh sangatlah lemah sehingga kuman yang ada di sekitar kita dapat dengan mudah masuk ke tubuh tanpa perlawanan yang berarti. AIDS rata-rata terjadi setelah 10 tahun terinfeksi HIV. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Salah satu contoh pasien HIV yang terkenal adalah Magic Johnson, pemain basket asal Amerika Serikat. Dia mengaku terjangkit HIV pada tahun 1991. 27 tahun berlalu sampai sekarang, ia masih giat menjadi aktivis HIV dan apakah kalian tahu? Dia tidak mempunyai keluhan medis. Mengapa bisa? Dia mengkonsumsi obatnya secara teratur. Sebagai tambahan, pasangan yang positif HIV tidak langsung ditakdirkan untuk mempunyai anak dengan HIV juga. Hal ini dihasilkan dari pengobatan yang membuat jumlah virus cukup rendah untuk tidak menginfeksi janin. Pada proses kelahiran, ibu akan menjalani kelahiran secara bedah sesar sehingga menghindari kontak dengan darah ibu. Hasilnya, dalam situasi seperti ini, kesempatan bayi untuk tertular HIV dari orang tuanya diperkirakan kurang dari 1 dari 100. Memang kesetiaan berobat adalah kunci untuk menghindari perkembangan infeksi HIV menjadi AIDS. Tetapi, stigma sosial yang ada menghalangi keberanian penderita untuk datang berobat rutin. Mungkin hal ini dapat diubah dari masing-masing diri kita sendiri. Memberikan dukungan dapat merubah begitu banyak kehidupan para penderita HIV untuk berani berobat dan menjalani hidup yang lebih baik. Setelah mendengar ini, apakah menurut kalian ada harapan untuk melawan HIV? Ayo kita sama-sama memberi dukungan kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawannya. Salah satu caranya bisa dengan membagikan video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendukung kami dalam mengedukasi lebih jauh lagi. HIV atau AIDS merupakan hal yang berbeda, tetapi saling berhubungan. Human Immunodeficiency Virus atau biasa disingkat HIV adalah virus yang menyebabkan penyakit AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. HIV secara drastis dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh, sehingga memungkinkan penyakit, bakteri, virus, dan infeksi lainnya menyerang tubuh Anda. HIV menyerang dan menghancurkan sel CD4 yang seharusnya melawan infeksi dari sistem kekebalan tubuh. Akibatnya tubuh jadi kesulitan melawan infeksi dan kanker terkait HIV tertentu. Tidak seperti virus lainnya, tubuh Anda tidak bisa menyingkirkan HIV sepenuhnya. Jika Anda terinfeksi HIV, Anda akan memilikinya seumur hidup. Sementara itu, AIDS adalah kondisi penyakit kronis dari infeksi virus HIV. Biasanya kondisi ini ditandai dengan munculnya penyakit lain seperti kanker dan berbagai infeksi yang muncul seiring dengan melemahnya sistem kekebalan tubuh Anda. Menurut laporan dari UNAIDS, di akhir 2017 ada sekitar 36,9 juta orang yang hidup dengan HIV dan 940 ribu orang meninggal akibat AIDS. Namun hanya sekitar 75% dari penderita yang menyadari bahwa mereka mengidap HIV/AIDS. Ini karena HIV merupakan virus yang menyerang tanpa menunjukkan gejala apapun di awal kemunculannya. Kalaupun ada, gejalanya sangat samar sehingga cenderung sulit untuk dikenali. Tanda dan gejala HIV dan AIDS. Apa saja gejala HIV dan AIDS? Meskipun orang yang memiliki HIV tidak menunjukkan gejala apapun, Anda masih dapat menularkan virus ke orang lain. Hal ini akibat HIV dapat memakan waktu 2 sampai dengan 15 tahun sampai bisa memunculkan gejala. Oleh sebab itu, Anda mungkin saja memiliki HIV dan masih terlihat sehat.
juga bisa berkegiatan secara normal layaknya orang sehat lainnya. Biasanya, Anda tidak tahu dengan pasti Anda memiliki HIV atau tidak sampai melakukan pemeriksaan. HIV tidak akan langsung merusak organ tubuh Anda. Akan tetapi, penyakit ini akan menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga bisa mengakibatkan berbagai penyakit lainnya, terutama infeksi. Gejala pertama dari HIV mirip dengan infeksi virus lainnya, yaitu 1. Demam, 2. Sakit kepala, 3. Kelelahan, 4. Nyeri otot, 5. Kehilangan berat badan, 6. Pembengkakan kelenjar getah bening di tenggorokan, ketiak, atau pangkal paha. Jika HIV dibiarkan, kondisi ini bisa mengarah pada AIDS dengan gejala yang lebih parah. Berikut berbagai gejala AIDS yang biasa muncul, yaitu 1. Sariawan, luka pada lidah atau mulut yang disebabkan oleh infeksi jamur. 2. Infeksi jamur vagina yang parah atau berulang. 3. Penyakit radang panggul kronis. 4. Infeksi parah dan sering mengalami kelelahan ekstrim tanpa sebab bersama dengan sakit kepala dan atau pusing. 5. Turunnya berat badan lebih dari 5 kg yang tidak disebabkan karena olahraga atau diet. 6. Lebih mudah mengalami memar. 7. Diare yang lebih sering. 8. Sering demam dan berkeringat di malam hari. 9. Pembengkakan atau mengerasnya kelenjar getah bening di tenggorokan, ketiak, atau pangkal paha. 10. Batuk kering terus-menerus. 11. Sering mengalami sesak nafas. 12. Perdarahan pada kulit, mulut, hidung, anus, atau vagina tanpa penyebab yang pasti. 13. Ruam kulit yang sering atau tidak biasa. 14. Mati rasa atau nyeri pada bagian tangan dan kaki. 15. Hilangnya kendali otot dan refleks, kelumpuhan atau hilangnya kekuatan otot. 16. Kebingungan atau linglung atau perubahan kepribadian. Selain itu, ada juga kemungkinan bahwa Anda akan mengalami berbagai gejala di luar yang telah disebutkan. Jika Anda memiliki HIV dan hamil, berkonsultasilah dengan kami yang memiliki pengalaman tentang pengobatan HIV. Tanpa pengobatan, sekitar 25 dari 100 bayi yang lahir dari ibu dengan HIV juga terinfeksi. Namun penggunaan obat-obatan HIV, operasi sesar, dan tidak menyusui secara langsung dapat mengurangi resiko penularan. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar penyakit HIV atau AIDS ini, Anda berada di tempat yang tepat. Insya Allah, kami mempunyai solusinya. Karena bagi kita, seorang Muslim, Allah tidak akan menurunkan sesuatu penyakit kecuali ada obatnya. Tugas kita sebagai manusia hanya ikhtiar, berusaha. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi seputar kesehatan lainnya. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.